for education. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Jana. Kali ini saya akan berbagi tips mengenai bagaimana sih caranya agar kita dapat mengasihi si buah hati secara lancar. Oke, karena juga banyak banget yang tanya di setiap live aku tuh, banyak banget yang tanya mengenai cara agar kita itu menyusunya berhasil gimana sih Bu? Nah, ini aku akan berbagi 7 tips buat kalian semua. Disimak ya. Hadiah yang paling membanggakan dari seorang ibu untuk anaknya itu adalah ASI. Karena apa? ASI itu adalah makanan yang paling baik, yang terbaik dari semua makanan yang ada di muka bumi ini, itu adalah ASI untuk bayi baru lahir ya. Jadi, kenapa begitu? Karena komponen ASI itu memang sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah untuk bayi ya. Jadi jangan main-main, jangan macam-macam. Tidak ada susu yang bisa menyamai komposisinya dengan ASI. Jadi buat bunda-bunda nih yang memang sebentar lagi akan melahirkan, sebentar lagi akan menyusui, harus mempersiapkan itu biar ASINya lancar ya. Aku akan di sini di sini akan membagikan 7 tips mengenai bagaimana cara agar menyusunya itu lancar. Disimak ya, wes sampai bingung ngarep ngomong apa aku sampai ini. Oke, masuk saja ke dalam materinya ya. Yang pertama yaitu kita perlu cari tahu mengenai informasi apa saja terkait proses menyusui. Intinya kita harus mencari banyak ilmu terkait agar proses menyusui kita itu berjalan dengan lancar. Jadi semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak ilmu yang kita dapat, kita tuh semakin banyak belajar, makanya kita tahu nih, seperti ini nih yang dapat meningkatkan produksi ASI. Seperti ini nih makanan yang banyak mengandung nutrisi biar ASINya lancar. Nah, jadi kan kita semakin banyak ilmu, kita semakin banyak tahu, akhirnya menyusui kita berhasil ya. Dan yang kedua, cari tahu masalah yang bisa timbul selama proses menyusui. Jelas. Jadi jika bunda sudah tahu nih pemecahan masalahnya, kan secara spontan nanti bunda dapat mengatasinya sendiri. Jadi tidak mengalami stres yang berkelanjutan, karena stres itu bisa menghambat proses menyusui loh ya. Dan yang ketiga pastinya merawat payudara. Buat bunda-bunda yang menyusui harus lebih ekstra dalam perawatan payudaranya. Nah, perawatan ini juga bisa dimulai saat bundanya hamil loh. Ya, bisa 20 minggu ke atas ya. Itu kita rutin melakukan breast care atau perawatan payudara. Dengan kapas air hangat, dibersihkan bagian putingnya biar saluran-saluran penyumbat ASINya itu terbuka. Ya, kalau memang dia masih di bawah 37 minggu, 20 minggu sampai 37 minggu itu kalau memang sudah mulai mules diberhentikan, jangan dilanjutkan. Beda halnya jika kita sudah 37 minggu ke atas, itu bisa masuk ke metode induksi alami. Jadi kalau memang dirangsang biar dia mules. Jadi kalau memang mules dilanjutkan ya biar nanti muncul kontraksi asli ya. Dan yang ketiga pastinya persiapan nutrisi. Menyusui itu butuh nutrisi yang ekstra. Karena apa? Selain menutrisi dirinya sendiri, ibu menyusui itu kan memberikan nutrisi buat si bayinya. Jadi kenapa ibu menyusui itu pasti gampang lapar? Iya Pak ya, iya kan? Dan yang kelima, membangun lingkungan yang suportif. Jelas, kalau kita hadir atau hidup atau tinggal di lingkungan yang memang tidak kondusif, kerjaannya julitin si ibu aja, itu kan bisa meruntuhkan mental ibu menyusui. Jadi kalau memang kita akan menyusui, biar menyusuinya itu berhasil, lancar, kita tuh harus membangun lingkungan yang suportif, dalam arti yang saling support, yang tidak julitin aja kerjaannya. Jadi kita edukasi bareng-bareng, edukasi keluarga, edukasi suami. Jadi biar tercipta lingkungan yang memang mendukung. Karena kalau kita menciptakan lingkungan yang mendukung, ASI itu akan banyak, ASI itu akan banjir. Memang kan hari pertama nih buat ibu-ibu kan yang sering dapat julitan itu kalau yang barusan melahirkan. Karena apa? Hari pertama sampai hari ketiga itu kan memang ASI keluarnya sedikit-sedikit. Karena memang ibaratnya masih permulaan. Itu justru ASI yang paling bagus saat hari pertama sampai hari ketiga itu ASI yang paling bagus yang namanya kolostrum. Tapi kebanyakan banyak yang tidak dapat bayi-bayi itu. Karena apa? Wah, sini ora metu wis sambung susu formula wae. Engko selak ngeleh bayi nih. Nah, kebanyakan seperti itu. Itu kalau tidak tercipta lingkungan yang kondusif, yang yang suportif, itu
ibu menyusui akan down mentalnya. Oh iya juga ya, bayiku kasihan ya, yaudahlah tak kasih susu formula aja. Nah, itu makanya itu kita penting banget ya buat nih. Di sini yang nonton kan mungkin aku harapkan tidak hanya ibu-ibu saja ya, bapak-bapak juga wajib biar ikut bantu jaga mental si ibunya ya. Lanjut ya. Yang apa jenenge? Nah, sudah 5 tadi itu ya. Dan untuk makanan apa saja sih yang bisa mendukung agar ASINya itu bagus, ASINya itu banyak? Oke, yang pertama ikan salmon ya. Karena ikan salmon itu sumber protein yang paling bagus. Jadi kalau memang ada bisa dikonsumsi itu. Yang kedua susu kedelai karena susu kedelai itu mengandung vitamin E yang baik untuk kesehatan kulit ibu saja ya. Tapi nggak hanya itu, dia juga mengandung nutrisi yang baik untuk nanti si bayinya juga ya. Terus beras merah pastinya menjadi salah satu makanan terbaik bagi ibu menyusui karena mengandung senyawa galaktogogus yang baik untuk melancarkan ASI. Dan yang keempat, daun katuk. Gak asing toh buat ibu menyusui mengkonsumsi daun katuk, wajib kuy biar ASINya banjir ya. Karena daun katuk juga mengandung steroid dan polifenol yang dapat meningkatkan kadar prolaktin yang untuk produksi ASI ya. Dan yang kelima, itu wortel. Wortel itu baik untuk dikonsumsi saat kita menyusui. Karena apa? Kualitas vitamin A itu tuh tinggi di dalam wortel. Jadi penting tuh buat ibu-ibu. Dan gak hanya itu ya, semua makanan yang lainnya itu juga baik. Dan harus mengkonsumsi makan makanan yang sehat. Jangan makan makanan yang junk food ya. Jadi kalau kita hamil menyusui itu harus makan makanan yang sehat. Biar apa? Biar nutrisi yang kita berikan kepada bayi kita itu ya juga sehat ya. Jadi kalau ASI itu apa yang kita makan saat itu yang dikeluarkan ke ASINya. Beda, bukan tumpukan lemak yang ada di tubuh kita ya. Jadi apa yang kita makan saat itu itulah yang dikeluarkan untuk ASI. Oke. Itu tadi materi-materi yang dapat saya jelaskan mengenai tips untuk melancarkan produksi ASI. Buat bunda-bunda semua, ingat, makanan yang terbaik buat bayi baru lahir, bayi di bawah 6 bulan adalah ASI. Jadi yuk sama-sama kita tingkatkan agar proses menyusui kita itu lancar. Kalau bisa eksklusif selama 6 bulan. Biar bayi kita sehat, cerdas, bisa menjadi generasi penerus yang tangguh, yang sehat. Oke, sekian edukasi tentang menyusui kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa buat teman-teman semua yang memang ingin dijelaskan materi yang lainnya, komen di bawah ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.